Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar semua murid-murid? Pada hari ini kita akan masuk kepada materi pada pertemuan yang kedua, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul atau cabang iman. Bersama saya Hawid Hairudin. Marilah kita masuk kepada materi yang selanjutnya. Yang sebelumnya pada kesempatan kali ini kita awali dan berdoa bersama semoga menjadikan berkah kita semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan kita mampu untuk mengaplikasikannya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Cukup? Baiklah. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam syu'abul iman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat adanya para ahli hadis yang menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah sebagai berikut. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ali ibni Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambahan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya adalah, dengan kata lain, bahwa dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua adalah ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Nah, dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi. Yang pertama adalah niat, akidah, dan hati. Yang kedua adalah lisan atau ucapan. Dan yang ketiga adalah seluruh anggota badan. Baik, selanjutnya. Nah, cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Di sini orientasinya tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Nah, orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Gitu ya. Karena dengan demikian yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman yang keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun. Serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup, dan aktivitas dalam kehidupan. Selanjutnya adalah yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Apa itu? Nah, Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan. Agar apa? Agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah ikrarun bilisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan, gitu ya. Nah, kita akan melihat dari yang di sini ikrar bilisan itu seperti apa, yaitu membaca kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik. Ya, kemudian membaca kitab suci Al-Qur'an, ya, apapun itu juz berapa. Yang ketiga adalah belajar dan menuntut ilmu. Belajar di mana saja ilmu yang baik yang kita ambil. Yang keempat adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kelima berdoa. Keenam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar tadi itu. Kemudian yang tujuh adalah menghindari bacaan-bacaan yang sia-sia. Ini contoh daripada ikror bilisan, ya, cabang keimanan yang sudah termanifestasikan di dalam hal-hal yang konkret gitu ya. Kemudian cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah ini.
Nah, iman ini adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur, gitu ya. Karena iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, gitu ya. Karena bisa saja orang yang munafik pun bisa memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakannya, gitu ya. Kemudian iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri, gitu ya. Karena sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Nah, gitu. Kemudian iman juga bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman, gitu ya. Karena orang-orang yang munafik pun juga tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, gitu ya. Sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka, gitu ya. Karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita melihat ya, orang yang beriman bagaimana? Nah, ini orang yang beriman itu adalah orang yang mampu atau yang selalu memandang bahwa ketetapan Allah itu adalah yang utama. Dibandingkan dengan jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, berpura-pura, dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia. Maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya, begitu ya. Sehingga dengan kata lain Allah adalah zat yang paling pertama, ya. Sehingga orang itu akan selalu mengkaitkan antara dirinya jika ia ada persoalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga refleksinya adalah dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya dalam hatinya Tuhan telah mati, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat tanda-tandanya orang yang beriman bagaimana. Nah, tanda-tandanya orang beriman yang pertama adalah jika mendengar nama Allah, ya disebutkan begitu, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kemudian yang kedua adalah senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya, kemudian menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghindari perkataan yang tidak berguna. Nah, kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang beriman pada slide yang kedua adalah memelihara amanah dan menepati janji, ya. Ini yang paling utama salah satunya. Yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Nah, kemudian kita sering mendapatkan menjumlahi adanya problematika praktik keimanan di sekitar kita. Apa itu? Contoh yang pertama, ada orang mukmin, ya. Ada orang mukmin yang saling mendengki, ya, mendengki. Contohnya apa? Persaingan bisnis, politik, gitu ya. Jadi kecenderungan sebagian masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan merupakan sumber munculnya sikap hasut yang kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperolehnya oleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Apa itu? Kaum munafik yang membenci kaum mukmin adalah misalkan contoh, ya, berkembangnya permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam, gitu ya, yang disebabkan oleh adu domba yang diciptakan orang-orang munafik antara golongan mukmin yang satu dengan golongan mukmin yang lain, gitu ya. Jadi saling membenturkan sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan dan keresahan di sosial masyarakat. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Apa itu? Jadi orang kafir adalah golongan yang menentang perkara yang hak dan mendukung yang batil. Nah, di mana kaum kafir ini saling tolong-menolong untuk memerangi kaum mukmin. Contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan saat ini adalah berkembangnya pesat dunia teknologi, informasi, dan komunikasi semakin menjadi inovatif dan kreatifnya smart people di Indonesia. Jadi mereka menciptakan berbagai aplikasi hiburan, game online, gitu ya. Kemudian ada lagi yang sangat praktis dan mudah dibawa atau diakses oleh masyarakat, gitu ya. Nah, inilah hal ini harus diikuti dengan upaya menyaring, menyeleksinya. Kalaupun tidak, maka
bahayanya adalah bisa melanggar norma aturan agama maupun norma negara, gitu ya. Kemudian tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Nah, ini harus kita ketahui. Contohnya apa? Tingginya angka kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di negeri ini. Di mana setiap hari media massa dihiasi oleh berita tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, gitu, mulai dari kejahatan-kejahatan ringan. Kemudian yang selanjutnya adalah godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nah, ini karena nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap muslim, di mana jihad seorang mukmin untuk melawan nafsu jauh lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh yang nyata, gitu ya. Contoh apa? Contoh seorang mukmin yang telah berjanji pada dirinya sendiri untuk istiqomah beribadah, berjamaah di masjid, berpuasa sunnah, bersedekah, menghindari maksiat, ya, dan hal yang lain yang dianjurkan oleh agama sebagai implementasi keimanannya, gitu ya. Akan tetapi, jika mukmin tersebut tidak mampu melawan godaan dan bisikan halus dari hawa nafsunya, bisa saja niat mulia tersebut tidak pernah akan terwujud dan bahkan bertolak belakang. Nah, ini. Kemudian, nah, apa hikmahnya? Hikmah dan manfaat dari su'abul iman yang ada. Apa itu? Nah, yang pertama adalah iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk, gitu ya. Kemudian adalah iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga adalah iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Nah, ini iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kemudian iman menumbuhkan sikap ikhlas dan iman datangkan keberuntungan. Yang terakhir adalah iman bisa mencegah penyakit jasmani dan rohani. Nah, inilah manfaat dan manfaat hikmahnya daripada syu'abul iman tersebut, gitu ya. Karena secara langsung penyakit dohir dan batin pun bisa hilang karena iman itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana penerapan karakter, ya. Penerapan karakter yang ada di dalam materi kita ini. Setelah mengkaji materi tentang syu'abul iman, maka diharapkan serta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cermin karakter pelajar sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan ya, menjalankan sholat 5 waktu dan menghindari maksiat. Yang kedua apa? Bekerja keras dan berusaha dengan gigih serta pantang menyerah untuk meraih cita-citanya. Kemudian jujur dalam perkataan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakannya, baik tugas sekolah, tugas rumah, ya, harus jujur dengan orang tua. Berapa nilainya, rapotnya berapa, merah atau tidak, nah itu harus jujur sama orang tua. Hari ini bayar SPP atau tidak, nah itu harus disampaikan pada orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah rajin bersedekah, mengeluarkan infak dan menyantuni orang miskin. Nah, sedekah gitu ya, dengan uang yang kita miliki, mengisikan uang jajan gitu ya, mengeluarkan infak dan menyantuni orang miskin. Yang terakhir adalah menjaga perkataan berpikir sebelum diucapkan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kali ini. Apa yang kita bahas mengenai akidah iman gitu ya. Dari mulai konsepnya, tanda-tandanya orang yang beriman, kemudian bagaimana cabangnya, apa tadi, niat dalam hati gitu ya, ucapan, perbuatan itu harus selaras antara itu. Harus bersinambungan ya. Iman yang berkaitan dengan lisan, gitu ya, perbuatan dan anggota badan, gitu ya. Maka itu harus menjadi hal-hal yang kita pahami, kemudian bisa kita lanjutkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.